Aku meninggalkan hamba-hambamu dalam keadaan mereka sedang sholat. Dan begitu aku pun datang kepada mereka, mereka pun sedang dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi dengan kami dalam Tadabbur Light Juz 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi, bahwasanya manusia memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa bergiliran menjaganya. Ada yang malaikat menjaga datang di waktu pagi sampai waktu asar, datang di waktu subuh sampai waktu asar, kemudian bergantian. Yang waktu asar, yang dari pagi menjaga sampai asar, melaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berganti shift malaikat berikutnya. Terus begitu setiap harinya. Apa rahasianya, apa hikmahnya, mengapa pergantiannya di waktu sholat? Agar ketika malaikat naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaporkan amalan-amalan orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat, bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Allah bertanya, padahal Allah maha tahu. Apa kata malaikat? Engkau maha tahu ya Allah. Aku meninggalkan hamba-hambamu dalam keadaan mereka sedang sholat. Dan begitu aku pun datang kepada mereka, mereka pun sedang dalam sholat. Maka dari ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya sholat di awal waktu. Agar apa? Agar ketika malaikat yang pergi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala melaporkan kepada Allah bahwasanya kita sedang sholat. Atau malaikat yang baru datang melihat kita, kita pun sedang sholat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat ini menjaga manusia tersebut, mencatat amal-amalnya min amrillah, karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib atau keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan jiwa mereka itu sendiri. Potongan ayat ini sering disalahartikan oleh sebagian besar orang. Sebagian besar orang mengatakan Allah tidak akan merubah satu nasib sampai orang itu merubah nasibnya sendiri. Memang kelihatannya tipis perbedaan kata-katanya, tapi itu dalam. Apa bedanya? Yang pertama mengatakan, atau kebanyakan orang awam mengatakan, Allah tidak akan merubah satu nasib. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Sehingga ketika orang mati-matian bekerja mencari uang, ketika ditanya kenapa engkau segitu mati-matiannya mencari harta, mencari uang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mereka menjawab karena Allah tidak akan bisa. Mereka menjawab karena Allah tidak akan merubah nasib saya kecuali kalau saya merubah nasib saya sendiri. Nah, ini pemahaman yang salah. Padahal ayat Al-Quran tidak mengatakan itu. Padahal Allah mengatakan hatta yughayyiru bi anfusihim. Syaratnya adalah mereka merubah keadaan jiwa mereka. Jadi syarat dari Allah kalau kita ingin merubah diri kita, bukan kita sendiri yang merubah nasib kita. Karena tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita, kata Allah, merubah keadaan diri kita, jiwa kita. Karena di masing-masing manusia ini ada terdiri dari raga dan jiwa. Apa yang harus dirubah? Jiwanya, mentalnya, akhlaknya. Yang tadinya, yang sebelumnya selalu su'uzon, dirubah menjadi husnuzon. Yang sebelumnya berakhlak buruk, menjadi akhlak baik. Yang sebelumnya ngomongnya kasar, menjadi ngomongnya baik.
akhlaknya ia rubah, mentalnya ia rubah, kejiwaannya dia rubah, ruhaniyahnya dia rubah. Kalau ruhaniyahnya, jiwanya rubah menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang saleh, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan merubah hidupnya, akan menjadikan hidupnya yang lebih baik. Maka inilah makna di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya makhraja, solusi dari setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri ia rizki dengan cara yang tidak pernah ia kira-kira. Maka cara memahami ayat ini perlu kita perbaiki. Agar apa? Agar kehidupan kita baik. Karena ini adalah pedoman hidup kita. Jadi kalau kita ingin merubah hidup kita, bukan kita sendiri yang merubah. Bukan kita mati-matian merubah. Mungkin saja secara zahir memang berubah. Pemasukannya menjadi lebih besar, tapi itu hanya zahir saja. Kan yang dicari bukan nominalnya, tapi bagaimana ia bisa bahagia hidup di dunia ini. Zahirnya bisa jadi banyak hartanya, tapi hakikatnya kehidupannya lambat laun malah justru tambah rusak. Artinya nihil keberkahan. Maka kalau kita ingin hidup berkah, hidup bahagia, perbaiki jiwa kita, diri kita, akhlak kita, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian akan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.